Itu bisa kita gunakan kalau jumlah pesertanya ada minimal 3% dari yang tadi. Dari 800.000 gitu ya. Coba dihitung. Kalau 5.000 dari 150.000 itu berapa persen ya? Berarti 5 per 150, berarti 1 per... silahkan dihitung ya. Jadi tidak terlalu banyak tapi dapat memprediksikan. Nah, kita pun ingin membantu kalian. Makanya kalian bisa mengajak teman-temannya untuk ikut tryout. Begitupun yang sudah ikut grup. Ikut grup tidak akan berlaku apa-apa kalau kalian tidak ikut tryout. Jadi tryout utama di sini selain kalian melatih kemampuan mengerjakan, kalian juga bisa memprediksikan posisi. Dari 1.000 kalian ke berapa, dari 5.000 kalian ke berapa gitu. Dari 10.000 kalian ke berapa. Nanti kita bisa bantu untuk memprediksikan kalian nanti masuk ke rank 1 atau universitas yang ada di jajaran elit di atas, atau kemungkinannya kecil di rank 1 bisa ke rank 2 atau harus ke bawah seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi mulai sekarang apapun cara perhitungannya, baik itu IRT ataupun plus 4 min 1 atau betul 1 salah 0, itu nggak jadi masalah. Cara perhitungan itu nggak mewakili angka sebenarnya. Yang kita lihat itu adalah posisinya, posisi kalian ya. Kalau kita melihat angka, jangan nanti kalian terjebak, jangan sampai kalian terjebak. Karena nilai tahun ini akan berbeda dengan nilai tahun kemarin. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Misalnya tahun lalu teknik industri ITB ada poinnya misalnya 600. Apakah tahun ini minimalnya 600? Bisa jadi kecil. Karena apa? Karena yang disoalkan hanya TPS saja. Oke, seperti itu ya. Jadi mindsetnya begitu. Mindset kalian dalam menghadapi UTBK 2020 ini. Oke, selanjutnya tadi kita udah ya evaluasi tentang teknis tryout kemarin. Nah, yang kemarin permasalahannya itu adalah login. Login susah, banyak yang lama masuknya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk login Quizizz itu kalian jika sudah punya akun tinggal masukkan kode 6 digit angka. Jadi kalian bisa 6 digit angka. Sebentar ya, ada pesan dulu nih. Oke, maksudnya posisinya gimana Kak? Oke, maksudnya posisi begini deh. Jadi kalau misalkan kemarin kan ada 1.300 ya. Ini pertanyaan dari Juraini Ebi. Maksud posisinya gimana Kak? Nah, maksud posisinya begini. Misalnya kemarin tryout itu kemarin misalkan di angka 1.300. Nah, Juraini ini ada di ranking ke berapa? Apakah masuk di ranking 20 besar? 20%-nya atau masuk ke 50%-nya? Nah, itu posisi maksudnya. Kalau misalkan masuk di 20%-nya terus rutin gitu ya 20%-nya, maka nanti kalau datanya semakin besar ini kita bisa prediksikan kamu ada pada posisi yang tepat gitu. Kak, BIMTes ini ngaruh nggak sih buat lolos masuk universitas? Kalau untuk BIMTes kami nggak menjamin lulus atau tidak. Siapapun tidak akan bisa menjamin lolos masuk universitas ya.
baik sekelas yang elit ataupun enggak, itu enggak bisa menjamin. Cuman kita hanya bisa membantu untuk berstrategi gitu. Berstrategi dalam hal pemilihan universitas. Karena apa? Karena tahun ini sudah saya bilang bahwa dari segi persaingan akan semakin ketat. Karena yang disoalkan itu hanya TPS saja. Beda dengan tahun kemarin, ada Sainteknya, ada Sosumnya. Sekarang TPS saja. TPS itu materi yang bisa disebut ilmunya itu SD SMP. Jadi enggak, sebagian kecil lah ya. Kalau ilmu SMA-nya nggak ada integral, nggak ada limit. Kalau untuk barisan SMP sudah, untuk pola bilangan SMP juga sudah. Nggak ada trigonometri, nggak ada, ya itu ilmu SD SMP lah ya. Tahun kemarin kan UTBK dulu baru pilih prodi, tahun ini apa gitu juga Kak? Tahun ini kalau yang dilihat, kalian boleh ikuti Instagram kami, ada postingan tentang surat resmi yang dikirimkan oleh LTMPT. Di sana disebutkan bahwa pada tanggal 2 sampai 20 Juni itu pendaftaran, dan pendaftarannya itu bisa langsung pilih prodi. Jadi sekarang tekniknya nggak lihat nilai dulu. Nah ini poin pentingnya, kalian nggak bisa lihat nilai dulu. Karena pendaftaran prodi atau pendaftaran SBMPTN itu berbarengan dengan pendaftaran UTBK. Sementara UTBK-nya itu tanggal berapa? 5 ke sana ya. Oke, ini banyak pertanyaan, nanti kita jawab satu-satu ya. Ini bisa kita scroll tidak pertanyaan? Oh bisa. Oke, Kak, tahun kemarin kan UTBK dulu, baru pilih prodi. Tahun ini apa gitu juga Kak? Ini pertanyaan dari Juraini Ebi juga. Tahun ini pendaftaran UTBK berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi kalian tidak bisa lagi melihat nilai saya berapa, saya nanti masuk kemana. Perbandingan, tidak bisa membandingkan. Karena tekniknya sama kayak tahun sebelumnya. Cuman beda waktu aja. Jadi kalian daftar UTBK, lanjut daftar SBMPTN gitu. Kalau tahun kemarin kan daftar UTBK dapat nilai baru daftar SBMPTN. Sekarang berbarengan. Jadi kalian mau tahu angkanya berapa ataupun tidak nggak jadi pengaruh. Ya. Karena tidak ada ngaruhnya kalaupun sudah tahu. Karena UTBK-nya setelah selesai setelah selesai pendaftaran. Seperti itu. Pertanyaan yang sama untuk Skarsi. Oke, Skarsi apa ya? Udah dijawab ya Skarsi ya. Kemudian ada Novarian. Mengenai soal UTBK yang lembaga kakak berikan, soal-soalnya itu lembaga kakak riset atau bagaimanakah mengenai keakuratan soal UTBK? Ini soalnya kita ambil mirip dengan tahun lalu, digabung dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun itu bisa jadi ada perubahan soal, makanya kita perlu mempelajari semuanya. Enggak tahun lalu tok yang kita pelajari, tapi tahun-tahun sebelumnya. Karena yang namanya soal TPS itu lengkap. STAN juga itu soal TPS, kemudian CPNS juga soal TPS. Banyak jenisnya gitu. Cuman kami ambil yang mirip-mirip tahun lalu. Sebentar ya. Oke. Tapi kata guru BK ku, UTBK ada kelompoknya. Iya.
terakhir sama BK kapan? Waktu sekolah ya, sebelum lockdown ya? Atau sudah ada lagi? Jadi kalau untuk Soshum Sainteknya itu tetap ada. Cuman kalau informasi sebelum ada corona itu ada Soshum Saintek campuran dengan UTBK dulu, baru daftar SBMPTN ya. Nah, kalau sekarang belum ada informasi apalagi yang campuran. Karena apa? Karena hanya menggunakan nilai TPS gitu. Tapi kalau untuk itu sepertinya bisa. Jadi untuk teknis belum ada informasi terbaru. Jadi kami juga terus memperbarui informasi yang LTMPT berikan gitu. Jadi kalian cukup pantengin IG kami, nanti kami yang bantu ke LTMPT untuk terus memperhatikan informasi-informasi yang terbaru. Itu pertanyaan dari Salmaan. Ada kelompoknya, betul ya. Jadi tetap kalau nanti pas pendaftaran SBMPTN-nya tetap ada Soshum, ada Saintek. Untuk campuran atau IPC ini belum ada informasi yang terbaru. Kak, tahun ini bisa linjur apa tidak? Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Linjur, lintas jurusan. Jadi begini adik-adik semuanya, para pejuang. Kalian ketika selesai SMA, kalian tidak dikenal lagi anak IPS atau anak IPA ya. Jadi tidak dikenal lagi kalian sebagai anak IPA atau sebagai anak IPS. Jadi tidak ada istilah lintas jurusan. Karena untuk LTMPT mereka tidak peduli kalian baik anak IPA ataupun anak IPS. Jadi kalau kalian anak IPA pas SBMPTN-nya mau ngambil IPA lagi, bagus sesuai dengan jurusan waktu di SMA. Tapi kalau ketika SBMPTN ngambil IPS, ya tidak apa-apa. Nggak ada yang salah dan nggak akan ada yang melarang. Itu ya. Ini pertanyaan yang sering muncul tentang lintas jurusan. Selanjutnya dari Cisu Flowis. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab tentang ini. Memang fundamental sekali ya tentang ini. Kalian jangan hanya latihan, tapi hal-hal yang seperti ini tidak tahu. Ini penting juga. Kak, kalau aku ambil jurusan yang banyak peminat tapi kan nggak tahu hasil skor UTBK, jadi tetap ambil jurusan yang banyak peminatnya atau harus ganti cari prodi yang peminatnya sepi? Jadi harus gimana Kak? Tolong saran saya, tolong saran ya Kak. Oke.